Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belusukan jalur kereta api dari stasiun Garut menuju Cikajang. Ini belusukan mungkin terakhir kali sebelum jalurnya direaktivasi. Kita doakan semoga jalur Garut Cikajang kembali segera direaktivasi karena ini termasuk salah satu calon jalur kereta api yang akan diaktifkan oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Kita akan liput stasiun Cisurupan, tapi sebelum itu saya baru ingat bahwasannya stasiun Cisurupan itu memiliki sinyal masuk dari arah stasiun Garut dan sampai saat ini masih ada gitu ya. Sinyalnya ada di belakang. Stasiun Cisurupan ini pernah menjadi kantor pusat KAI. Jadi stasiun Cisurupan ini benar-benar memiliki sejarah yang panjang terhadap perkeretaapian Indonesia. Kita akan coba videokan sinyal stasiun Cisurupan. Bingung nih saya liput sinyarnya dari mana ya. Sinyar atau sinyal ya. Bangunan tinggi menjulang berwarna merah itu adalah sinyal atau sinyar masuk stasiun Cisurupan dari arah Garut. Lurus ke arah sana, ke arah Cisurupan dan sebaliknya ke arah Garut. Sinyar atau sinyal itu menandakan bahwasannya tempat yang saya pijaki betul adalah bekas jalur kereta api. Ya. Tapi sekarang sudah padat pemukiman kawan. Kita doakan saja semoga jadi nih ya direaktivasi biar nanti kita bisa bandingkan before afternya. Yuk kita menuju sana kawan untuk meliput sinyal atau sinyar ya. Biasanya nama kampung kalau ada sinyal atau sinyal kereta api itu biasanya kampung sinyar atau gang sinyar atau jalan sinyar gitu ya. Kita akan cek. Lihat nih, namanya Gang Sinyar ya. Gang Sinyar disebut Gang Sinyar karena memang ada sinyal gitu. Nah, Bala menyebutnya sinyar. Biasanya kampung yang dekat sinyal kereta api namanya kampung sinyar. Gitu ya. Gang Sinyar, kampung sinyar. Karena ada sinyal kereta. Nah, sinyal keretanya mana ini? Kita temukan sinyal masuk stasiun Cisurupan. Mana euy? Ah ieu euy. Halus. Hese mediona. Itu kalau. Hah? Kalau uang. Mana kalau mana? Mana sih jalan itu? Tuh euy, tuh sinyal karetana di luhur, guys. Cuman kita susah liputna euy. Nah, ini adalah sinyal masuk stasiun Cisurupan dari arah Garut. Jadi lurus ke arah sana, ke arah stasiun Cisurupan dan sebaliknya ke arah stasiun Garut. Bentuk tiang sinyalnya bulat. Bu ngiring bu. Nah iya tah bulat. Jadi tiang sinyal zaman dulu mah bulat kayak gini kawan ya. Sekarang mah kan sinyal mekanik teh bentuknya nggak kayak gini gitu. Dan ini masih ada. Masih kita bisa dokumentasikan ya. Saya pernah kesini tapi kapan gitu. Mungkin 2018 2019 sudah lama gitu. Nah, ini masih menancap percis di bekas jalur kereta api Garut Cikajang. Susah liputnya kudu make drone. Setelah tadi kita mereview sinyar ya. Nah, ini ada jembatan sebelum stasiun Cisurupan ya. Jauh dari sinyar. Saya baru ingat ada jembatan ini. Tadi diingatkan oleh Kang Lukman katanya ada jembatan. Ya, bener, ini jembatan. Jika dilihat dari Google Map, nama jembatan ini adalah jembatan kereta api Cimanuk. Wow, berarti ini adalah jembatan kereta api pertama yang di bawahnya melintas aliran sungai Cimanuk. Kita tahu sendiri sungai Cimanuk adalah sungai terpanjang kedua di Jabar setelah sungai Citarum. Dan sungai Cimanuk dilintasi oleh beberapa jembatan kereta api. Salah satunya adalah jembatan ini. Ini mungkin adalah jembatan pertama. Dan yang kedua adalah jembatan kereta yang ada di Garut Cikajang, masih sama di daerah Rengganis.
Terus yang ketiga jembatan Lewi Goong, dan yang keempat di Indramayu, Jatibarang. Luar biasa ya. Sungai Cimanuk membentang dari sisi selatan sampai sisi utara, dilintasi oleh 4 jembatan kereta api. Mantap. Kita akan coba review ke atasnya ini ya. Bagus nih jembatannya kawan. Jembatan kereta api Cimanuk. Jembatannya masih utuh ya. Rangka bajanya juga masih oke nih kawan. Terus bantalannya juga masih ada walaupun udah diselimuti oleh lumut-lumut yang membuat jembatan ini semakin keropos. Relnya masih ada juga di sini ya. Lurus ke arah sana atau ke arah selatan ini menuju stasiun Cisurupan dan sebaliknya menuju stasiun Garut. Di bawah ada sungai. Nah, dilihat dari Google Maps, nama sungai ini Cimanuk ya. Lihat, aliran sungai Cimanuk di hulu Kabupaten Garut sangat kecil sekali kawan. Tapi kalau udah di Jatibarang Indramayu, bisa 10 kali lipat luasnya dari ini ya. Ini ada daerah hulu sungai itu. Untung saya baru ingat, ayah jembatan ini, selekona udah hilang. Buat beli beras. Seleko hilang buat beli beras. Iya ya, padahal ini aset negara ya Allah, benar-benar. Di sini udaranya enak ya, sejuk, dan ini dipakai untuk nyebrang motor bisa, kalau mobil gak bisa ya. Orang juga bisa nyebrang di sini. Dipakai ibu-ibu tuh nyebrang ya di jembatan Sungai Cimanuk. Keren sih. Mangga, Ibu mangga. Akhirnya setelah berkelana ke sana sini cari jembatan dan cari sinyar, kita dapat menemukan stasiun Cisurupan. Mungkin ini adalah kali pertama saya datang ke stasiun Cisurupan dan melihat langsung stasiunnya lebih jelas, karena saya baru tahu jalannya dari Alukman gitu ya. Nah, ini dia stasiun kereta api Cisurupan kawan, dengan kode stasiun CSN ya, berada di ketinggian 1216 meter. Gila, ini tinggi banget ya, 1200 loh. Bener-bener ya. Berada di kilometer 41+5. Artinya dari stasiun Cibatu ke tempat saya berdiri ini 41,5 km ya. Stasiun Cisurupan dibuka pada tanggal 1 Agustus 1930 dan ditutup pada tahun 1982. Oke. Jadi supaya teman-teman tahu, stasiun Cisurupan ini sudah masuk dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati Garut, dan memang tidak boleh kita merubah bangunan asli dari stasiun Cisurupan ini. Stasiunnya besar, mungkin kela jeung Cikajang gedean dia nya. Lebih besar ini ya. Oke. Dengan stasiun Cikajang pun lebih besar stasiun Cisurupan, padahal stasiunnya bukan stasiun terminus gitu ya, tapi bangunannya lebih besar. Kenapa? Karena ya, stasiun Cisurupan pernah menjadi kantor pusat kereta api kawan. Ketika itu namanya masih DKARI ya. Jadi memang stasiun ini pernah menjadi kantor pusat. Bayangkan tuh, sekarang kantor pusatnya di Bandung kan. Dulu di Cisurupan pernah, tapi untuk sementara. Makanya stasiun ini bangunannya lebih besar. Dan ketika jalur kereta api Garut Cikajang direaktivasi, sangat mungkin stasiun Cisurupan akan kembali diaktifkan. Dan bagi teman-teman yang naik kereta api Papandayan dan ingin hiking naik gunung ke Papandayan, turunnya di sini ya, stasiun Cisurupan. Itu bisa tuh ke sana? Bisa cenah tuh cek orang dalam. Hayu atuh da. Saya mah nggak tahu, karek tahu sekarang. Nah, stasiun Cisurupan ini memiliki rumah dinas kawan. Rumah dinasnya sudah beralih fungsi menjadi rumah tempat tinggal. Jadi halus tinggal di rumah dinasnya. Jadi dimodif gitu jadi tempat tinggal. Padahal ini adalah rumah dinas peninggalan zaman Belanda kawan. Aduh ngeblur Nah, sorry. Lihat ornamennya tuh ya. Ini rumah dinas zaman dulu dan sampai saat ini masih awet loh kawan. Jadi di sini pintu masuk stasiun ya, aulanya, dan di sana rel kereta apinya gitu. Nah, di sini ada rumah tua juga. Apakah ini rumah dinas? Bentuknya memang mirip sih seperti bangunan tua, tapi saya ragu kalau disebut rumah dinas. Tidak ada pelang aset KAI juga gitu di sini ya.
Kita akan coba masuk ke arah sana tuh, masuk stasiunnya. Nah, ya bagian depan dari stasiun Cicuruppan mah. Jadi dulu di sini bekas jalur kereta apinya. Stasiun Cicuruppan perkiraan berapa jalur ya? 2, 3. Satu jalur mah nggak mungkin, pasti 2. Stasiun Cicuruppan saya curiga memiliki 2 jalur atau lebih ya kawan. Karena stasiun ini lumayan besar gitu ya. Tidak ada mapsnya juga di sini kawan. Prediksi saya memang stasiun ini lebih besar daripada Cikajang gitu ya. Dan lokasinya sangat strategis. Jika ingin pergi naik gunung ke Papandayan, turun di stasiun ini ya. Jadi kereta api Papandayan kalau diperpanjang sampai Cikajang dan jalurnya aktif, ya pasti berhenti di sini ya. Nggak mungkin nggak gitu ya. Nah ini Pelang Aset KAI bahwasannya menandakan bahwasannya si stasiun ini adalah stasiun Cicuruppan dan tanah serta bangunannya itu adalah milik KAI gitu. Naon jadi naon jero nak? Hah? Kosong kumaha? Coba bisa tuh masuk kamera saya ke situ. Bisa nggak masuk? Jangan jatuh atuh. Ini dalamnya kawan. Stasiun Cicuruppan saya nggak bisa lihat kamera saya yang masuk Aisyah murah ge HP-na Ayo ke bagian depan. Bagian depan. Cicuruppan plus 1215. Oh benar. 1200. Dingin sekali ini stasiun guys. Ornamen kayunya juga masih awet. Awetnya kayu gelondongan itu mah. Nah ini bagian depan dari stasiun Cicuruppan. Kalau tadi bagian yang menghadap rel, kalau ini bagian yang menghadap naik turun penumpang, atau maksud saya datangnya penumpang gitu ya. Jadi kalau mau naik kereta masuknya lewat sini gitu. Ini kalau misalkan stasiun Cicuruppan atau jalur kereta api Garut Cikajang direaktivasi, saya menyarankan bangunan-bangunan asli stasiun itu ya udah dipertahankan gitu, seperti Pasir Jengkol, Wanaraja dan stasiun Garut. Terus ya di apa ya istilahnya, diperbaiki lagi lah, direstorasi gitu. Jadi makin bagus kan. Ini saya baru sekarang nih ke sini kawan. Biasanya lewat doang gitu. Orang mah biasanya lewat doang, data apa ka dia jalan. Baru tahu sekarang sini ada jalan. Ya justru eta euy. Stasiun terbesar di jalur kereta api Garut Cikajang, stasiun Cicuruppan. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Semoga jalur kereta api Garut Cikajang ini bisa kembali beroperasi ya, sesuai dengan target dan sesuai dengan rencana pemerintah. Jangan hanya wacana, harus dilaksanakan dengan bukti nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.